Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Moga-moga sampean sehat selalu di perantauan. Amin. Moga-moga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sampean mbak. Amin ya robbal alamin. Mbak jangan lupa jaga kesehatan selalu di perantauan, dan jangan lupa memakai baju yang cukup dengan kondisi musim dingin di perantauan. Oke, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus temennya kita. Iki penting banget mbak buat sampean semuanya yang kurang paham mengenai undang-undang ketenagakerjaan di negara Hong Kong. Tapi sebelum aku membahas, sekali lagi mohon maaf, mungkin suaranya agak bindeng atau mungkin sampean mendengar sentrupan umbel aku. Sekali lagi mohon maaf karena kondisi aku sebelumnya iki rodok flu, kemudian badannya sakit semuanya. Mungkin karena efek kemarin nunggu beberapa hari di rumah sakit kan, bapakku kan sakit, jadi nunggu beberapa hari. Akhirnya aku sendiri juga terkena flu dan juga sedikit agak batuk. Tapi semoga dengan pembahasan kali ini, walaupun di tengah sakit iki tidak membuat sampean kuwi nggak paham apa yang kita bahas. Oke, kita langsung saja pembahasannya mbak. Jadi iki ada salah satu PMI yang kerja di negara Hong Kong. Di majikan terakhir dia, mbak iki udah bekerja selama 14 tahun mbak. Jadi sama aku iki hampir sama lah. Kalau aku 15 tahun, 16 tahun, 17 tahunan lah. Kalau Mbak Iki 14 tahun. Jadi udah selama itu dia bisa bertahan di tengah majikan yang pelit banget. Dan kui homafan, menurut aku keren banget. Karena nggak semuanya PRT kui mau bertahan dengan majikan yang pelit kemudian cerewet. Kalau majikanku kuwi nggak pelit, ya nggak cerewet mbak, tapi dek iki agak tegas. Tapi ketika aku tak barengi dengan kerja yang bersih, kemudian kerja yang rapi, dia kuwi nggak cerewet. Mungkin karena aku menjaga anaknya dia dari kecil, dari dalam kandungan, mungkin dia memiliki rasa dugo atau rasa sungkan mbak. Beda sama mbak ini. Dia udah bekerja selama 14 tahun walaupun jaga anak, tapi majikan tetap nggak punya dugo, nggak punya sopan santun, cerewet, dan tentunya kui pelit mbak. Jadi mbak Iki apa-apa harus beli sendiri, kemudian makan cuma dikasih sedikit aja. Intinya majikan tetap menganggap mbak Iki adalah PRT dan pembantu. Nah, mbak Iki terus bertahan iki sampai 14 hari, berharap nih dia dapat long service sesuai dengan apa yang diomongkan dari majikannya. Kalau nanti kamu kerja lama di sini, aku nggak mau sama kamu, kamu dapat long service. Secara otomatis Mbak Iki tetap bertahan, berharap nih mendapatkan long service kan kawan. Kemudian terjadilah musibah Mbak, yang dimana Mbak Iki kecelakaan kerja di tempat majikan. Jadi kalau terjadi, aduh ya Allah. Jadi kalau terjadi kecelakaan kerja di tempat majikan, berarti Mbak Iki mendapatkan kompensasi kan? Kecelakaan kerja di tempat majikan. Mbak Iki sudah ke dokter, dan di dokter itu Mbak karena yang kepleset adalah kakinya, kemudian kakinya iki agak patah, alhasil kakinya kuwi diberi penyangga mbak. Jadi semacam gip gitu, diberi penyangga biar Mbak Eki nggak sakit jika berjalan. Tetapi Mbak E walaupun diberi gip kakinya yang patah tadi, Mbak Eki tetap memakai tongkat kan kawan. Dan yang paling parah, Mbak E tetap harus bekerja karena majikan tidak mau memberikan long service sama Mbak E, kecuali kalau majikan gue tidak mau sama Mbak Eki. Tetapi Mbak Eki tetap bertahan di dalam kondisi ini
berharap majikan nanti memberikan long service sama Mbak E. Nah, di dalam kasus seperti ini, makanya tak angkat Mbak kasusnya dan bagaimana sih pandangan channel ini mengenai kasus-kasus seperti ini. Mungkin di luar sana banyak juga mbak-mbak yang mengalami kecelakaan kerja, kemudian mbak-mbak itu tetap bertahan dengan kondisi badan yang udah nggak kuat lagi bekerja, ada bagian tubuh yang patah, tapi tetap bekerja karena mengharapkan long service. Nah, bagaimana sih kalau terjadi di sekitar sampean? Maka kita akan membahasnya Mbak, mengenai undang-undang bagaimana kalau terjadi seperti ini. Majikan kemudian bilang, kamu mengundurkan diri, kamu nggak dapat long service. Ketika kamu tidak ada surat resmi dari dokter, kalau kamu nggak bisa bekerja, maka kamu juga tidak dapat long service. Itu kata majikan nih. Oke, kita bakal membahasnya. Jadi Mbak, jika ada PRT Hongkong, ini terjadi kecelakaan kerja di tempat majikan, secara otomatis sampean mesti dapat kompensasi. Tapi kalau kecelakaan kerja mungkin ketika sampean cuti atau mungkin ketika liburan, ini belum tentu Mbak. Karena apa? Belum tentu majikan sampean kui memberikan asuransi di luar kerja. Tapi kalau cerita Mbak E, secara otomatis Mbak Eki mendapatkan kompensasi karena kecelakaan di tempat majikan dan waktu kerja. Oke? Dari sini sampai paham? Jika Mbak E terjadi kecelakaan pas waktu kerja, maka dia mendapatkan ganti rugi sesuai dengan IOC. IOC apa sih ini? IOC apa sih? Employees Compensation Ordinance, yang dimana iki ada aturan sendiri yaitu bab 282, yang dimana isinya adalah undang-undang yang berlaku bagi semua pekerja asing di negara Hong Kong apabila dalam waktu dia bekerja di negara Hong Kong kemudian dia mengalami cedera atau dia meninggal dunia saat dia bekerja, maka dia mendapatkan kompensasi Mbak. Nah, kompensasi ini disebut sebagai pembayaran ganti rugi. Meliputi apa sih? Satu, penggajian atau gajian selama Mbak E cuti. Jadi walaupun Mbak E cuti, selain dapat gaji 1 bulan, Mbak E juga dapat gaji cuti Mbak. Nah, gaji cuti ku hitungannya adalah 4/5 dari gaji bulanan Anda. Jadi dapat Mbak gaji juga yang disebut sebagai gaji saat cuti sakit, dengan syarat ada surat dari dokter. Kemudian iki sakit maksimal batasnya iki adalah 7 hari. Jadi kalau dia sakitnya fatal, dia harus melapor secepatnya Mbak, biar dapat kompensasi ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ganti rugi, sekaligus ganti rugi ini adalah ganti rugi yang dimana iki diatur di labor department. Jadi selain dapat gaji dari majikan, iki Mbak E juga dapat gaji sebagai kompensasi, nanti dihitungkan oleh labor departemen Mbak. Semacam Mbak ini kan udah patah bagian kaki kan, jadi seharusnya sudah mendapatkan ganti rugi dari majikan tadi. Jadi selain ganti rugi kemudian cuti sakit, Mbak juga dapat. Yang ketiga adalah biaya pengobatan. Jadi biaya semuanya ini ditanggung oleh majikan. Oke, majikan Mbak E tadi sudah membiayai pengobatan Mbak E, bahkan sampai membelikan Mbak E semacam penyangga untuk kaki dia yang patah, bahkan sampai pincang Mbak dibelikan tongkat oleh majikan. Ini semuanya memang kewajiban dari majikan Anda. Tetapi ketika Mbak E menunggu long service sampai majikan nggak mau, kuwi salah Mbak.
Jadi itu kenapa sampean harus melaporkan perkara ini ke labor departemen jika sampean ini mengalami patah tulang. Iki fatal, Mbak. Jadi sebelum 7 hari sampean udah harus melaporkan. Nah, di situ nanti labor departemen kui akan ngecek bagaimana kondisi kaki ini sampean. Sampean sudah terlihat memakai penyangga, bahkan sampai memakai tongkat sekaligus, kui udah fatal, Mbak. Tapi sampean terus melakukan kerja di situ sampai menunggu bonus. Takutnya kui tadi makin parah, kemudian sampai takutnya sampai membuat sampean kui bener-bener gak bisa jalan. Karena opo yang tadinya sakit, kemudian sampean paksa untuk bekerja. Alhasil tambah sakit, takutnya nanti diputung, Mbak. Jadi please untuk mbak-mbak kalau tahu kasus seperti ini, tolong mbak-mbak harus laporkan atau melaporkan ke labor departemen tentang kondisi kesehatan sampean. Biar sampean dapat surat dari labor departemen untuk masalah ganti rugi ini. Masalah long service itu mengikuti surat keluaran dari labor departemen, Mbak. Pasti nanti dari labor departemen diperiksakan ke dokter. Kalau sudah periksa ke dokter, pasti dokter nanti mengeluarkan surat ketidakmampuan sampean di dalam bekerja. Jadi sampean nggak usah sampai nunggu majikan nggak mau sama sampean, berharap sekali mendapatkan long service. Jangan dulu. Pikirkan sampean melaporkan perkara ini ke labor, nanti kemudian dirujuk ke rumah sakit. Dari rumah sakit itu nanti sampean bakal diberikan surat tentang kondisi kesehatan Anda dan kemampuan Anda di dalam bekerja. Semoga dengan adanya pembahasan ini sampai semuanya paham. Jika ada pertanyaan silahkan, Mbak, karena banyak sekali mbak-mbak yang belum mengetahui tentang undang-undang tenaga kerjaan. Bahkan mbak-mbak selalu berpikir bahwa long service itu sudah tidak wajib lagi. Sekali lagi, long service aturan tetap sama, Mbak. Tapi banyak sekali majikan yang tidak mau secara ikhlas memberikan long service. Mereka bakal melakukan apa aja untuk tidak mengeluarkan long service. Salah satunya mengeluarkan surat pernyataan sikap buruk kepada PRT-nya. Jadi kalau sudah mengeluarkan sikap buruk atau merekod buruk Anda dan melaporkan sampai ke departemen labor, sampai nuntut long service pun kui nggak bakal bisa keluar, Mbak. Jadi kalau pengen long service sejak awal tanda tangan kontrak, jaluk Mbak surat kesepakatan dapat long service. Biar sampean enak, majikan pun enak, nggih. Semoga bermanfaat. Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.